Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid, assalamu rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan membaca kitab Masail Jahiliyah dalam keadaan cuaca yang cerah, alhamdulillah. Insyaallah kita akan baca di permasalahan yang ke-43 ya, di halaman 154. Di halaman 154 di terjemahan kita. Yakni permasalahan yang ke-43 dari masalah-masalah dari jahiliyah dengan judul Juhuduhum liqadarillah, yakni penentangan mereka, penentangan orang-orang jahiliyah terhadap takdir Allah. Mereka orang-orang jahiliyah ini apa? Mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijelaskan di sini yakni al-qadar huwa ilmullahi bil asya'i wa taqdiruhu laha jalla wa ala qabla wuqu'iha wa kitabatuha fil lawhil mahfudhi thumma khalquhu laha. Disebutkan dalam penjelasan dalam buku kita, takdir, namanya takdir, yakni ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Ilmu Allah terhadap segala sesuatu dan ketetapan Allah pada segala sesuatu itu sebelum terjadinya. Jadi sebelum terjadinya Allah sudah menetapkannya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu itu juga sudah mendahulunya sebelum terjadinya. Allah sudah mengetahui sebelum terjadinya sesuatu. Dan Allah telah menulisnya di dalam Lauhil Mahfuz. Takdir ini Allah Ta'ala telah menulisnya di Lauhil Mahfuz. Kejadian dari awal penciptaan sampai berakhirnya semua sudah tertulis takdirnya di Lauhil Mahfuz. Kemudian penciptaan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu itu. Jadi takdir di sini oleh penulis di sini diberikan definisi cakupannya. Cakupan atas iman terhadap takdir tadi, yakni tentang ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Bahwasannya ilmu Allah ini apa? Mendahului sebelum terjadinya apa yang akan terjadi
atau apa yang sudah terjadi, Allah Maha mengetahuinya. Dan apa saja yang tidak akan terjadi, Allah Maha mengetahuinya. Ya. Kalau terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu itu. Dan segala sesuatu itu Allah sudah tetapkan sebelumnya. Allah sudah tetapkan sebelumnya. Bukan sesuatu terjadi itu begitu saja. Ada sebab kemudian ada akibat gitu saja, tidak. Tapi Allah memang sudah benar-benar apa? Menetapkan sebelumnya. Allah sudah menetapkan sebelumnya. Semua berjalan di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Api Allah takdirkan panas, ya kan? Allah takdirkan api itu panas. Tetapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala api itu panas itu apa? Allah bisa dengan kehendaknya ini apa? Yang mengecualikan, bisa api ini dirubah tidak dengan panas. Sebagaimana apa? Kisahnya apa? Iya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika dibakar, api ini apa? Tidak terasa panas, iya, bahkan menyejukkan. Iya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menetapkan segala sesuatu. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tahu sebelum penciptaan manusia bahwasanya apa? Nabi Ibrahim nanti akan dibakar, kemudian Nabi Ibrahim selamat, tidak merasa panas. Bukan berjalan begitu saja, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah Maha mengetahui sebelum terciptanya manusia, bahkan sebelum terciptanya langit dan bumi. Allah sudah menulisnya di Lauhil Mahfuz. Kemudian wal imanu bidzalika ruknun min arkanil imani as-sittah. Beriman terhadap takdir ini, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang 6. Sehingga wajib bagi kita untuk meyakini, yakin dalam hati tentang masalah takdir ini. Semua berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau percaya, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu kami telah menciptakannya dengan takdir. Dengan sesuatu yang sudah ditetapkan, sesuatu yang sudah ditakdirkan. Tidak tahu-tahu muncul, bukan. Tapi semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qadaru min af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Dan takdir ini termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqa'u syai'un fi mulkihi illa wa qad qaddarahu wa sya'ahu subhanahu. Dan tidaklah terjadi sesuatu apapun di kerajaannya, di langit dan bumi ini, melainkan sungguh Allah Ta'ala telah menetapkannya. Telah menetapkan sebelumnya. Tidak ada yang lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu-tahu ada yang meleset, tidak mungkin. Tapi semuanya benar-benar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sya'ahu subhanahu, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengendaki ada bencana, Allah mengendaki ada maksiat, Allah mengendaki ada ketaatan, Allah mengendaki ada orang muslim, ada kafir. Itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Yang perlu dipahami, jangan salah sangka, sesuatu yang Allah kehendaki ini tidak melazimkan apa? Allah itu ridho, Allah cinta. Sesuatu yang Allah kehendaki tidak melazimkan Allah itu cinta terhadap terhadap sesuatu itu. Allah kehendaki ada kesyirikan terjadi di muka bumi, tapi Allah tidak ridho. Allah tidak ridho adanya kesyirikan. Allah kehendaki adanya kemaksiatan, Allah tidak ridho dengan kemaksiatan. Tapi juga ada sebaliknya, apa yang Allah kehendaki ada yang Allah ridhai. Allah kehendaki seseorang dengan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu apa? Allah ridhai. Jadi jangan jangan berpikiran bahwasannya segala yang terjadi yang Allah kehendaki ini semuanya Allah ridho, tidak. Sehingga dulu pernah muncul ketika ada ketika adanya kasus LGBT, LGBT, karena ada yang beralasan ini semuanya kehendak Allah Subhanahu terjadi di muka bumi. Berarti Berarti Allah sudah ridho dengan terjadinya LGBT ini. Tidak, bukan seperti itu pemahamannya. Tidak bisa dipahami apa yang Allah kehendaki itu melazimkan Allah ridho terhadap itu hal tersebut. Tidak ada kelaziman. Sebagaimana tadi contohnya Allah kehendaki terjadi kesyirikan di muka bumi, Allah kehendaki menciptakan iblis, Allah kehendaki adanya kemaksiatan dan seterusnya, adanya musibah yang yang jelas membuat manusia kesakitan atau bahkan sampai meninggal. Tentunya ini perkara-perkara yang tidak bisa kita katakan Allah ridho terhadap perkara tersebut. Karena Allah mengharamkannya kesyirikan, Allah mengharamkan kemaksiatan. Jadi tidak ada kelaziman antara kehendak Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna Allah 'alima ma kana wa ma yakunu bi'ilmihi al-azali alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abadan. Dan demikian bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ini alima makana wa ma yakun, mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Tidak sebagai manusia yang manusia itu tahu ketika sudah terjadi. Kalau belum terjadi, manusia tidak ada yang tahu. Kalau belum terjadi, manusia tidak ada yang tahu. Kalau ada orang-orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang belum terjadi, maka dukun, ya namanya disebut dukun, paranormal. Maka dia kufur, maka dia termasuk sesuatu kufuran. Seseorang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang akan terjadi, maka itu sebuah bentuk kekufuran. Karena itu khususan bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup mengetahui perkara yang telah terjadi dan perkara yang akan terjadi. Adapun manusia cuma mengetahui apa yang telah terjadi. Itu pun terbatas ilmu manusia. Tidak semuanya mereka ketahui apa yang telah terjadi. Adapun Allah Subhanahu wa taala semuanya
Allah mengetahui. Bi'ilmihil azali, dengan ilmunya yang azali, yang dari dulu, ya, dengan ilmunya yang sifatnya azali, yakni tidak berawal, ya, ilmunya yang dari dulu, dari dulu. Tidak ada awalnya ilmunya ini. Kalau manusia kan diawali dengan kebodohan kan, setelah belajar baru tahu, baru mengilmui. Adapun Allah Subhanahu wa taala ilmunya dari dulu, tidak ada awal, tidak diawali dengan kebodohan. Tidak ada kelupa menghinggapinya. Adapun manusia kelupaan menghinggapinya dan tidak diakhiri dengan kebodohan lagi. Manusia kan lama-lama ketika sudah tua kan lama-lama akan apa? Hilang lagi ilmunya sedikit demi sedikit sampai tua. Ya. Sehingga tinggal sedikit ilmu yang dia bawa. Adapun Allah Subhanahu wa taala ilmunya dari dulu wa abadan wa abadi, terus menerus selamanya. Ilmu ini apa? Menjadi sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan hilang, tidak akan lepas darinya. Thumma, kemudian kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Kemudian Allah menulis takdir tersebut di lauhil mahfuz. Di lauhil mahfuz, kitab yang apa? Ditulis di dalamnya ini takdir-takdir makhluknya yang Allah telah menulisnya sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya. Semuanya sudah tertulis di lauhil mahfuz. Dalilnya yakni qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa musibah di bumi dan tidak menimpa kalian kecuali telah ada di kitab, yakni di lauhil mahfuz. Telah tertulis di lauhil mahfuz. Min qabli an nabraha, yakni sebelum kami menciptakannya. Jadi sudah tertulis di lauhil mahfuz min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakannya. Semuanya musibah-musibah yang terjadi di muka bumi dan musibah-musibah yang menimpa kalian para manusia, itu semuanya sudah tertulis di lauhil mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal itu bagi Allah itu mudah. Bagi Allah itu mudah. Allah sudah menetapkan takdirnya sebelum penciptaan. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia susah, bahkan tidak bisa. Kita bahkan sudah terbiasa merencanakan sesuatu, tapi apa? Menulis sesuatu yang kita kerjakan besok, tapi apa? Yang meleset. Kebanyakannya meleset. Ini manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Sesuatu yang Allah tetapkan akan menimpamu, maka apa? Maka akan tidak luput, tidak akan luput darimu, tidak akan meleset ke orang lain. Allah mentakdirkan risalah ini untuk Nabi Muhammad SAW, tidak akan meleset untuk orang lainnya. Katanya apa? Risalah ini sebenarnya untuk apa? Kata Syiah, untuk Ali bin Abi Thalib. Kemudian apa? Keliru ke bawah Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin, tidak mungkin keliru. Takdir ini apa? Tidak akan meleset. Apa yang akan menimpamu itu tidak akan luput, tidak akan luput. Dan apa yang akan luput darimu tidak akan menimpamu. Sesuatu yang ini tidak akan menimpa kalian, tidak akan menimpa.
Ya. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf." Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Jadi sudah ditulis takdir takdir makhluk ini. Semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Fala yakunu syai'un illa bimasyiatillah. Wala yahsulu syai'un illa wallahu khaliquh. Maka tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuatu terjadi, tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menghendakinya. Dan tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakannya. Ya. Allah sendiri penciptanya. Tidak sebagaimana orang Majusi bahwasannya kebaikan itu yang menciptakan siapa? An-Nur. An-Nur itu yang menciptakan kebaikan, kemudian adapun kejelekan itu yang menciptakan siapa? Yang menciptakan Ad-Dhulmah, kegelapan, yang menciptakan kejelekan, keburukan. Tidak. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya, baik yang baik maupun yang buruk. Ya. Semua Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Ya. Khalaqal khaira wa khalaqas syarr. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kebaikan dan menciptakan kejelekan. Wa qaddaral khaira wa qaddaras syarra. Dialah Allah yang telah menetapkan, mentakdirkan kebaikan dan mentakdirkan kejelekan. Wa hadza ma yusamma maratibal imani bil qadar. Dan ini yang kemudian disebut dengan urut-urutan dari beriman kepada takdir. Jadi ada tingkatan-tingkatan, urut-urutan dalam beriman kepada takdir ini. Urutan-urutan takdir itu adalah yang pertama, awalan, jadi seseorang dikatakan beriman kepada takdir ketika dia ada pada dirinya 4 tingkatan ini, 4 urutan ini, 4 poin ini harus ada pada dirinya. Ya. Pertama, al-imanu bi anna Allah alima kulla syai'in. Yang pertama bahwasannya beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya. Ketika terjadi sesuatu, ketika melihat sesuatu, melihat takdir Allah, ketetapan Allah di muka bumi ini, maka pertama yang harus kita ketahui bahwasannya Allah mengilmuinya. Allah tahu tentang perkara tersebut. Allah mengetahui sebelum terjadinya dan Allah mengetahui setelah terjadinya. Ya. Allah Maha mengetahui. Bukan misalnya musibah datang sekedar karena tiba-tiba saja tanpa ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tapi musibah datang itu sudah Allah tetapkan sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahwasannya musibah itu akan datang di hari itu, di jam itu, di detik itu. Ya. Semuanya sudah tertulis. Dan Allah Maha mengetahui. Ini yang pertama, bahwasannya kita harus mengimani bahwasannya Allah telah mengetahuinya. Allah mengetahui segala sesuatu. Tsaniyan, yang kedua,
Annallaha kataba kulla syai'in fil lauhil mahfuz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatunya di Lauhil Mahfuz. Allah sudah menulisnya semuanya. Semuanya sudah tertulis. Tidak bisa dirubah ketetapan ini yang ada di Lauhil Mahfuz. Sehingga ketika kita mendapatkan musibah yang tidak mengenakan bagi kita, ketika kita mengimani, kita meyakini ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, inilah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Akan lebih apa? Hati ini akan lebih bisa menerima, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mengenai saya, yang ada pada saya. Sehingga apa? Seseorang bisa lebih ridha, lebih bisa menerima apa yang menimpanya. Ya. Bukan malah apa? Tidak terima, menolak ketetapan, menyalah-nyalahkan ini itu dan seterusnya. Tidak, semuanya berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salisan yang ketiga yang harus ada pada keimanan kita kepada takdir, yakni al-imanu bi anna Allah syaa kulla syai'in yaqa'u fi hadzal kauni fala yaqa'u syai'un illa bi masyiatih. Yakni beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki segala sesuatu yang akan terjadi di alam ini. Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Allah memang menghendaki terjadinya sesuatu tersebut. Ya. Baik itu takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Allah kehendaki. Sekali lagi, kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak melazimkan Allah ridho terhadap sesuatu tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, rabi'an, al-imanu bi anna Allah khaliqu kulli syai'in. Beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Ketika kita melihat musibah, ketika kita melihat sesuatu perkara, kita harus yakin bahwasannya Allah lah yang menciptakan sesuatu itu. Menciptakan musibah, mendatangkan wabah itu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ini contoh saja. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang melindungi atas segala sesuatu, yang memelihara segala sesuatu. Jadi ada 4 tingkatan ini, 4 urutan yang harus ada pada seorang yang dia beriman kepada takdir. Yang pertama yakni ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya ilmu Allah itu sudah mendahului terjadinya sesuatu. Tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali Allah sudah mengetahuinya. Kemudian yang kedua, yakni kitabah, yakni penulisan. Segala yang sesuatu itu sudah tertulis, Allah sudah menulisnya di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga, yakni masyiah, yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mungkin terjadi sesuatu kecuali itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yakni al-khalq, yakni penciptaan. Bahwasannya terjadi itu karena ciptaan Allah, itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 perkara yang hendaknya ada pada seorang yang dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketetapan kita ini sudah
ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi, yang perlu kita perhatikan juga bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iradah, keinginan. Jangan kita kemudian pasrah, maksudnya apa? Kita ikuti saja takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ya benar, kita semua ikut takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian terus apa adanya, kemudian cuma nyantai saja, tidak malas-malasan beribadah, tidak mau mendatangi majelis ilmu dan yang lainnya. Alasannya apa? Kalau takdirnya Allah nanti gini aja. Kalau takdirnya nanti saya rajin ibadah, ya rajin ibadah. Bukan seperti itu ya. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada iradah, keinginan. Coba saja kalau kita sekarang ada pilihan, nanti sebentar lagi adzan Isya, kita ada pilihan sebenarnya di situ, keinginan. Mau mengerjakan sholat jamaah di sini atau pulang saja. Itu ada keinginan kan? Bisa tak kita? Kita nanti mau langsung pulang bisa. Kita mau sholat jamaah di sini bisa juga. Kita ada pilihan bagi kita. Nggak ada yang maksa kan? Kita sholat di sini nggak ada yang maksa. Mau pulang pun nggak ada yang mencegah. Nggak ada. Itu ada keinginan. Allah memberikan dengan hikmahnya, Allah berikan kepada manusia itu iradah, keinginan. Jadi jangan kemudian pasrah, kemudian terus merasa dipaksa oleh takdir. Tidak ya. Jangan tidak tahu takdir kita bagaimana nanti ya. Apa kita masih jamaah Isya di sini atau tidak, kan nggak ada yang tahu kan. Cuma kita diberikan iradah, keinginan, rasa ingin untuk melakukan ketakwaan, untuk melakukan ibadah atau tidak. Untuk melaksanakan atau untuk melakukan kemaksiatan atau tidak, kita ada keinginan. Semuanya Allah beri keinginan manusia ini. Kalau sudah terjadi ibadahnya, maksiatnya, berarti itu apa? Berarti takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang ya seperti itu takdirnya. Adapun sebelum terjadi, kita tidak tahu takdir kita bagaimana kan? Sehingga karena kita tidak tahu takdir kita bagaimana yang untuk kita, maka apa? Ya kita berusaha untuk melakukan yang baik-baik, melakukan yang disyariatkan. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Karena kita belum tahu takdir kita bagaimana kan. Sehingga kita berusaha untuk mengerjakan yang terbaik. Jadi tidak ada alasan, wah saya lapar, saya nggak usah makan saja. Kalau takdirnya nanti kenyang. Ya gitu ya. Nggak ada ya gitu ya. Kalau tentang makan nggak ada kayak gitu. Tapi kalau ada ibadah mungkin ada ya. Kalau nanti saya digerakkan Allah untuk berangkat ke masjid, aku berangkat ke masjid. Tapi kalau nggak ada keinginan bagaimana? Kalau nggak ada keinginan juga susah. Ya walaupun bisa terjadi, namanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, pasti terjadi. Pasti terjadi. Tapi tentunya kita juga berusaha, karena ada keinginan, Allah berikan keinginan, maka keinginan yang baik kita kerjakan, keinginan yang buruk maka kita tahan. Jadi jangan terlalu berbicara tentang takdir, jangan terlalu mumet-mumet. Kalau dipikir dalam-dalam nanti bikin akhirnya malah justru bikin males ibadah, males semuanya semuanya ada takdirnya. Semuanya duduk-duduk di masjid sini ya semua karena takdir Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan untuk bermajelis di sini. Adapun sebelumnya tadi pas sholat maghrib ya belum tahu mau ngaji atau tidak, belum tahu. Tergantung bagi kita, bagi jamaah mudah untuk nggak ikut saja, mudah kan untuk tidak ikut. Tak ikut itu mudah. Itu mudah. Ada keinginan. Tetapi setelah terjadi itulah kehendak Allah Subhanahu wa takdir Allah Subhanahu wa taala yang
yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini apa? Gambaran tentang takdir, gambaran tentang beriman kepada takdir. Jangan lupa yang 4 tadi, bahwasanya takdir, iman kepada takdir ini mencakup empat perkara tadi. Kemudian baru membahas tentang apa yang terjadi di orang-orang jahiliyah. Ya. Dikatakan di sini wal jahiliyatu kanu yunkirunal qadar. Dan orang-orang jahiliyah, mereka ini yunkiruna, mengingkari takdir. Wa dalilu ala dalika thalathu ayatin fil Qur'an. Dan dalil atas hal itu yang menyebutkan bahwasannya orang-orang jahiliyah ini mengingkari takdir, thalathu ayatin, ada 3 ayat di dalam Al-Qur'an. Ada 3 ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasannya orang jahiliyah ini apa? Mengingkari takdir. Al-ula, yang pertama, fi suratil An'am, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak akan mempersekutukannya, tidak akan melakukan kesyirikan. Ya. Mereka orang-orang jahiliyah mengatakan apa? Jika Allah menghendaki, maka kami dan bapak-bapak kami tidak akan melakukan kesyirikan. Jika Allah menghendaki. Di dalam kalimat itu kan ada makna apa? Allah itu apa? Tidak menetapkan takdir. Kalau Allah memiliki takdir, menetapkan takdir, Allah berkehendak, pasti kami ini apa? Tidak akan melakukan kesyirikan. Itulah intinya. Sehingga mereka mengatakan, jika Allah menghendaki, maka niscaya kami ini tidak akan melakukan kesyirikan. Berarti apa? Berarti Allah tidak menghendaki. Allah tidak berkehendak, tidak mempunyai kehendak, tidak memiliki takdir. Sehingga kami pun melakukan kesyirikan. Ini apa? Salah satu penafsirannya. Sehingga dikatakan mereka orang-orang jahiliyah ini mengingkari takdir. Ya. Kemudian atsaniyah, ayat yang kedua, yakni dalam surat An-Nahl, ayat yang ke-35. Wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadna min dunihi min syai' nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min syai'. Iya, ini kurang lebihnya sama maknanya. Dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia. Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Lafadznya kurang lebih sama dengan ayat yang tadi, yang pertama. Dan yang ketiga, wasalitsah, ayat yang ketiga fi surat Az-Zukhruf, dalam surat Az-Zukhruf. Wa qalu, dan mereka mengatakan, law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum. Jikalau Allah yang Maha Ar-Rahman ini menghendaki, tentulah niscaya kami tidak akan menyembah mereka. Ya. Kalaulah Ar-Rahman, yakni Allah Ta'ala ini menghendaki, tentulah kami tidak akan menyembah mereka. Ini perkataan mereka orang-orang musyrikin. Ya.
Ini 3 ayat yang menunjukkan bahwasannya mereka orang-orang jahiliyah ini apa? Mengingkari takdir. Kemudian sudah masuk 2 menit. Kemudian disebutkan di bawahnya wal ulama fi tafsir hadhil ayati ala qaulain. Para ulama rahimahumullah di dalam menafsirkan ayat-ayat ini ada 2 pendapat, menjadi 2 pendapat. Ada 2 penafsiran terhadap ayat-ayat tadi, 3 ayat tadi. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, penafsiran yang pertama, annal murada biqaulihim law sya'allahu nafyul qadari. Bahwasannya yang diinginkan dengan ucapan mereka orang-orang musyrik tadi, jika Allah menghendaki, yakni yang diinginkan mereka nafyul qadar, mengingkari takdir. Mereka mengingkari takdir. Sudah aja. Karena sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita pending dulu ini penafsiran dari para ulama rahimahullah, para mufassir dari ahli tafsir. Kita baca insyaallah di pekan depan. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah ucap, salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.